Shalom ibu-ibu semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Pada hari ini kita masih membahas mengenai buku Juara Matematika dan lebih tepatnya adalah pada bab 13 yaitu panjang. Kita akan lihat konsep-konsep apa saja yang akan diajarkan kepada siswa-siswi kita, yaitu lebih tepatnya yang berada di bangku kelas 1 SD ya. Nah, di pelajaran 1 ini subtopik yang diajarkan adalah mengenai membandingkan panjang dari dua benda. Dengan kompetensi dasarnya yaitu membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. Nah, ini sangat sesuai ya dengan pendekatan yang akan digunakan ibu-ibu semua dalam mengajarkan materi panjang, yaitu menggunakan benda konkret, kemudian menuju ke piktorial, kemudian sampai kepada abstrak. Nah, pada pelajaran 1 ini, konsep yang perlu diajarkan adalah mengenai panjang dua benda yang dapat dibandingkan. Jadi membandingkan dua benda menggunakan istilah yaitu tinggi atau lebih tinggi, panjang atau lebih panjang, dan pendek atau lebih pendek. Sehingga benda konkret yang bisa dimanfaatkan di sini adalah ada dua. Kita bisa memilih benda-benda yang ada di sekitar. Misalkan di kelas kita bisa memanfaatkan buku, meja, penghapus, pensil, dan lain sebagainya untuk kita bisa mengajarkan konsep ini. Tentunya alat peraga yang digunakan tidak akan sulit kita temukan, gitu ya. Nah, di sini saya menunjukkan gambar, yaitu benda konkret yang bisa digunakan adalah langsung bisa melibatkan siswa di dalam pembelajaran. Jadi ibu-ibu bisa mengajak siswa memilih dua siswa untuk maju ke depan kelas, kemudian mereka diminta untuk memikirkan, kemudian kita memberikan pertanyaan, siswa mana yang lebih tinggi dari siswa misalkan yang berwarna hijau, yang siswa yang menggunakan baju warna hijau, ini adalah siswa A, kemudian yang wanita adalah siswa B, kira-kira yang lebih tinggi yang mana? Nah, jadi kita bisa ajak langsung siswa untuk memikirkan konsep panjang, konsep tinggi, konsep pendek. Kemudian selain itu kita juga bisa memanfaatkan tali, ya, tali yang ada di kelas, atau saya kira kalau mau mencari tali tidak akan kesulitan ya, dimanapun pasti kita bisa menemukannya, entah benang atau meteran dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa memanfaatkan penggaris. Terkadang panjang penggaris antara siswa satu dengan siswa lainnya itu bisa berbeda-beda. Nah, itu juga kita bisa menanyakan kepada mereka, kira-kira lebih tinggi yang mana? Kira-kira lebih panjang yang mana? Lebih pendek yang mana? Kemudian biasanya siswa kelas 1 itu juga masih memanfaatkan pensil. Nah, biasanya panjangnya itu bisa berbeda-beda ya. Kalau mereka pensilnya sudah tidak runcing, biasanya mereka akan raut kembali, sehingga ada kemungkinan bahwa panjang pensil setiap siswa itu berbeda. Nah, ini kita juga bisa mengajak siswa untuk bisa menanyakan kira-kira mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Seperti itu ya. Jadi, itu adalah pelajaran yang pertama. Nah, selanjutnya menuju ke piktorial. Nah, di piktorial ini kita bisa ajak siswa untuk melihat konsep mana yang lebih panjang dan lebih pendek menggunakan gambar. Nah, sebagai contoh di sini ada pertanyaan, beri tanda centang pada jawaban yang benar. Manakah yang lebih panjang antara tali yang pertama dengan tali yang kedua? Nah, tentunya siswa bisa memikirkan kira-kira yang mana. Ada tali yang kedua. Kemudian siapakah yang lebih pendek? Ya, ini jadi pertanyaan ini juga kita bisa bagikan dengan LKD begitu ya, yang diberikan kepada siswa, kemudian mereka akan menjawab kira-kira mana yang lebih panjang, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih pendek, mana yang lebih panjang, bahkan mana yang lebih pendek, seperti itu ya. Kemudian
Masih tentang piktorial, ada contoh yang lainnya, yaitu istilah bagian yang kosong. Manakah yang lebih panjang, manakah yang lebih pendek? Ular lebih panjang seharusnya daripada ulat. Ulat lebih pendek daripada ular. Manakah yang lebih pendek? Manakah yang lebih tinggi antara pohon dengan jerapah? Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa pohon itu yang lebih tinggi daripada jerapah. Sementara jerapah itu lebih pendek daripada pohon. Jadi konsep yang diajarkan adalah tentang panjang, pendek, tinggi. Kemudian kalau mereka sudah memahami menggunakan abstrak, maka kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berupa bacaan seperti ini ya. Sebagai contoh, isilah bagian yang kosong dengan menggunakan lebih panjang, lebih pendek, atau lebih tinggi. Ibu guru itu apa bla 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 daripada saya. Nah, saya di sini kan konteksnya adalah siswa kelas 1 SD. Berarti seharusnya ibu guru itu lebih tinggi misalkan. Gitu ya. Tetapi ini tentunya disesuaikan dengan konteks masing-masing kelas gitu ya. Barangkali ada siswa yang lebih tinggi daripada gurunya, karena kan anak-anak sekarang karena gizinya sangat tercukupi sehingga ada kemungkinan bisa lebih tinggi begitu ya. Kemudian bisa dieksplor pertanyaan lainnya untuk mengasah kemampuan pemahaman konsep mereka mengenai konsep lebih panjang, lebih pendek, atau lebih tinggi. Nah, jika kita memberikan pertanyaan seperti ini sebenarnya kita sudah masuk kepada pertanyaan abstrak ya. Selanjutnya di dalam pelajaran kedua, di sini siswa diminta untuk membandingkan panjang lebih dari 2 benda dengan kompetensi dasar yang sama seperti sebelumnya ya. Konsep 2, panjang benda yang lebih dari 2 dapat dibandingkan menggunakan istilah paling tinggi, paling panjang, dan paling pendek. Jadi kalau tadi yang konsep pertama itu membandingkan 2 benda. Nah, di konsep kedua ini kita bisa men-challenge siswa yaitu dengan memberikan contoh yang lebih dari 2 ya. Jadi kita bisa mengajak siswa, melibatkan siswa dengan lebih dari 2 siswa di kelas, kemudian bisa diurutkan seperti ini ya, seperti gambar ini. Kira-kira mana yang paling tinggi, mana yang paling pendek. Kemudian kita juga bisa manfaatkan benda lainnya seperti tali atau sedotan atau misalkan panjang antara buku siswa yang satu dengan yang lainnya. Jadi pasti banyak sekali benda konkret yang bisa kita manfaatkan untuk melihat perbandingan mana yang paling tinggi, mana yang paling panjang, dan mana yang paling pendek. Nah, ini contoh soal yang bisa diberikan ketika masuk kepada konsep piktorialnya ya. Jadi beri tanda silang pada benda yang dimaksud. Untayan manik-manik terpanjang. Nah, dari gambar ini terlihat mana yang terpanjang, jadi bisa diberikan tanda silang. Kemudian mana sayuran yang terpendek dari sini, dari gambarnya. Namun memang perlu hati-hati ya, jadi kita perlu memberikan penjelasan yang atau menunjukkan gambar yang paling pas antara bentuk sayuran begitu ya, karena terkadang ada wortel yang lebih panjang dibandingkan brokoli seperti itu. Jadi mungkin bisa kita sesuaikan juga dengan gambarnya atau dengan benda-benda yang lainnya, misalkan benda yang sama tetapi panjangnya bisa kita sesuaikan. Kemudian dari gambar ini mana hewan yang tertinggi, ini kan sangat terlihat mana yang paling tinggi gitu ya. Kemudian di buku Mentari di sini ada pertanyaan yang sangat bagus ya menurut saya. Di sini ada 2 orang anak, yaitu ada Alice dan Andy. Di sini mereka sedang melihat beberapa binatang yang ada di kebun binatang. Ada jerapah, ada zebra, ada burung onta, singa, ada buaya, ada kelinci, dan ular. Nah, bisa kita berikan beberapa pertanyaan untuk mengasah kemampuan siswa dalam membedakan binatang mana yang tertinggi, yang terpendek. Nah, dari binatang-binatang ini kita bisa menanyakan kepada siswa mana yang tertinggi, mana yang terpendek. Nah, hal seperti ini akan lebih menarik mungkinnya ketika ada field trip yang bisa dipelajari secara langsung oleh siswa, atau saat mereka di rumah gitu, mereka memiliki hewan peliharaan apa saja begitu ya. Tapi ini tentunya bisa dikaitkan dengan konteks
masing-masing ya di rumahnya, apakah mereka memiliki hewan peliharaan atau tidak. Jadi seandainya ini adalah tentang kebun binatang, maka kita bisa memberikan pertanyaan, mana yang paling tinggi, mana yang paling pendek, mana yang lebih panjang antara buaya dan ular dan lain sebagainya. Ya, berdasarkan gambar yang diberikan. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh soal dalam bentuk piktorial yang bisa kita berikan kepada siswa. Isilah bagian yang kosong dengan menggunakan lebih tinggi, tertinggi, lebih pendek, atau terpendek. Di sini ada tiang lampu gitu ya dengan kode ABC. Jadi kita bisa berikan pertanyaan. Ini juga dibandingkan dengan jerapah ya. Ini gambarnya itu jerapahnya lebih tinggi. Lampu jalan B adalah lampu jalan apa yang paling tinggi kah dari antara A dan C ya. Kemudian jerapah lebih tinggi daripada lampu jalan. Nah, lampu jalan yang mana yang daripada lampu jalan. Jadi kita bisa eksplor pertanyaan-pertanyaan dari keempat gambar ini gitu ya. Selanjutnya adalah pelajaran ketiga. Nah, di pelajaran ketiga ini berbicara tentang penggunaan sebuah garis awal ketika membandingkan panjang benda. Jadi kita bisa memanfaatkan suatu benda untuk membandingkan panjangnya. Nah, benda-benda konkret yang bisa dimanfaatkan di sini adalah sedotan, misalkan, atau bisa juga pita. Ya, jadi konsepnya adalah sebuah titik awal itu membuat perbandingan panjang lebih mudah. Jadi kalau ada titik awal itu membuat siswa dapat menghitung dengan lebih mudah ya mana yang lebih panjang. Nah, jadi bisa memanfaatkan sedotan, kira-kira mana yang lebih panjang, mana yang paling pendek. Kemudian kalau ada beberapa pita ya seperti ini, kita bisa berikan beberapa pertanyaan ya. Sebagai contoh, perhatikan potongan pita di bawah ini ya. Jadi ada pita A, B, C, D, E, F. Kemudian di sini adalah garis awalnya. Kemudian pertanyaannya adalah centang potongan pita yang terpanjang. Kemudian silang potongan pita yang terpendek. Jadi tinggal disilang saja, kemudian dicentang yang terpanjang. Nah, pertanyaannya adalah seperti itu. Kemudian pertanyaan lain yang bisa diberikan adalah letakkan ulat pada kotak sesuai dengan urutan yang diberikan dari yang terpanjang hingga terpendek. Nah, ini garis awalnya. Nah, ulat ini mungkin bisa kita berikan dengan yang sudah digunting masing-masing, kemudian siswa menempelkan seperti itu ya, atau bisa juga diberikan kode. Nah, ini contoh-contoh soal yang bisa diberikan kepada siswa. Ya, selanjutnya adalah pelajaran 4. Nah, di pelajaran 4 ini adalah mengukur panjang benda. Konsepnya adalah panjang dapat diukur menggunakan satuan tidak baku. Nah, contoh satuan tidak baku yang bisa digunakan adalah di sini menggunakan menggunakan stick es krim ya. Jadi di sini ada meja, pasti di kelas kan ada meja ya. Kita bisa mengajak siswa untuk mengukur panjangnya menggunakan stick es krim ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada stick es krim, kita juga bisa manfaatkan ada ballpoint atau pensil yang bisa digunakan untuk mengukur mewakili satu satuan pada ballpoint atau stick es krim tersebut. Nah, contoh pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa ada di sini, misalkan ada pensil, kemudian ada beberapa benda yang lainnya. Di sini ada klip, ya, klip kertas, kemudian ada stick es krim. Kira-kira satu ballpoint ini atau satu pensil ini tuh ada berapa klipnya, kemudian ada berapa stick es krimnya. Kemudian tempat pensil, satu tempat pensil itu membutuhkan berapa klip. Kemudian ada botol minum, itu kira-kira membutuhkan berapa klip. Kemudian kita bisa eksplorasi juga beberapa pertanyaannya. Sebagai contoh di sini, berapakah panjang pensil? Panjang pensil itu ada 6 klip misalkan ya. Berapakah panjang tempat pensil? Kita bisa ajak siswa untuk mereka menghitung ada berapa banyak klip yang ada untuk mengukur panjang dari
tempat pensil ini. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk botol minum ya, untuk melihat manakah yang terpanjang ya. Jadi dengan membandingkan stick ice cream ini dengan klip ini, maka siswa bisa mengetahui konsepnya, mana yang lebih panjang gitu ya, antara ketiga benda ini dengan satuan yang digunakan, yaitu menggunakan klip atau menggunakan stick ice cream gitu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak langsung saja ya kita membandingkan antara botol minum, tempat pensil, dan pensil. Kalau kita bandingkan langsung kan memang bisa terlihat nanti yang lebih panjang yang mana. Tapi di sini tujuannya adalah untuk mengenalkan satuan tadi, atau ada unit yang bisa kita gunakan untuk membandingkan panjang suatu benda. Gitu ya. Kita untuk membandingkan panjang benda yang satu dengan benda yang lainnya dengan satuan yang sama. Jadi ini contoh untuk piktorialnya. Berapakah panjang setiap tali di bawah ini? Gunakan klip dan koin untuk mengukur panjangnya. Isilah bagian yang kosong. Panjang tali ini kira-kira berapa banyak klip kertas? Kemudian panjang tali ini kira-kira berapa koin? Jadi bisa juga ya sambil mempraktekkan. Kemudian panjang tali ini kira-kira berapanya klip kertas. Kemudian panjang tali ini kira-kira berapanya dari koin. Jadi bisa dieksplorasi ya. Nah, kalau menggunakan koin dan klip saya kira memang perlu ya menggunakan benda konkret ya. Kalaupun tidak, siswa diharapkan memiliki ukuran yang sama juga gitu ya, kalau misalkan memberikan soal seperti ini. Khususnya klipnya, karena kan klip kan ada yang ukurannya kecil dan yang panjang. Jadi memang guru bisa memprovide alat peraga yang sama supaya satuannya itu memang sama yang dipelajari. Kemudian pelajaran kelima itu adalah menuliskan satuan panjang dengan kompetensi dasar yang masih sama. Nah, konsep 5 sendiri adalah panjang dapat dideskripsikan dengan istilah unit atau satuan daripada penjepit kertas dan stick es krim. Ya, jadi ini kita mulai mengenalkan istilah unit di sini. Kalau tadi kan masih menggunakan penjepit kertas atau stick es krim. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan atau mengajak siswa menggunakan benda konkret ya. Misalkan di sini ada kue, ada roti gitu ya, atau kita juga bisa menggunakan yang lainnya ya, buku dan lain sebagainya. Kemudian ini sebagai contoh adalah roti gitu ya. Berapa panjang roti tawar diukur dengan stick es krim? Panjangnya kira-kira 7 stick es krim. Di sini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebenarnya ini stick es krim ya ibu-ibu ya. Kita juga dapat menggunakan unit untuk menyatakan panjang suatu benda. Dalam pertanyaan ini, satu stick es krim itu adalah merupakan satu unit. Ya. Kita dapat mengatakan panjang roti tawar itu kira-kira 7 unit, jadi kira-kira ya. Kemudian buku. Berapa panjang buku diukur dengan penjepit kertas? Jadi satu penjepit kertas itu adalah 1 unit. Panjangnya kira-kira 9 penjepit kertas nih. Di sini jadi mempraktikkan ukurannya. Jadi satu penjepit kertas merupakan 1 unit. Kita dapat mengatakan panjang buku kira-kira 9 unit penjepit kertas. Nah, untuk piktorialnya sendiri, ini adalah contoh soal yang bisa diberikan kepada siswa. Pertanyaan yang pertama, misalkan ada korek api ya, korek api yang bukan bensol ya, tetapi korek api yang masih digesek seperti itu. Ini mewakili satu satuan. Kemudian dibandingkan dengan sendok, ternyata panjang sendok itu kira-kira 3 satuan. Misalkan, kemudian ada benda yang lainnya masih menggunakan misalkan menggunakan balok gitu ya, buku itu kira-kira berapa panjang bukunya itu kira-kira berapa satuan, dimana balok itu mewakili satu satuan. Kemudian ada pin itu mewakili satu satuan, panjang pemukul kira-kira berapa. Tapi memang harus hati-hati ya ibu-ibu ya jika menggunakan pin, karena kan ini masih anak-anak kelas 1, khawatirnya melukai tangannya, jadi kita perlu memilih benar-benar alat peraga yang tidak membahayakan mereka. Nah, sekian penjelasan mengenai panjang.
Silakan nanti ibu-ibu bisa eksplorasi dan memikirkan alat peraga apa yang akan digunakan, kemudian latihan-latihan soal seperti apa yang akan diberikan kepada siswa, atau penugasan yang bisa mereka pikirkan saat di rumah atau saat mereka jalan-jalan selama liburan, mereka mengamati apa saja yang ada di rumah supaya konsep panjang ini bisa benar-benar dipahami oleh siswa. Dan tentunya ibu-ibu juga perlu membuat pembelajaran ini lebih fun gitu ya, karena memang pembelajaran ini sangat membutuhkan benda konkret. Jadi sangat dekat sekali dengan kehidupan siswa. Oke, kita akan lanjutkan bab selanjutnya ya. Jadi untuk topik 13 ini tentang panjang, saya akan akhiri rekamannya. Terima kasih.